Oke, terus kita masuk fungsinya ya di sini, Miss. Jadi adjective clause itu kan fungsinya hanya penjelas saja, pemanis, hanya untuk memaniskan aja. Apa yang bisa kita jelaskan dari adjective clause ini? Yang pertama, adjective clause itu bisa sebagai penjelas subjek. Nah, di sini kita harus bisa membedakan, Miss. Maksudnya subjeknya di sini adalah subjek induk kalimat, karena kita lagi berbincang dua kalimat nih, satu induk, satu anak. Nah, jadi anak kalimat adjective clause itu fungsi yang pertama bisa sebagai penjelas subjek induk kalimat. Berarti cara penempatannya nanti si adjective clause itu letakkan tepat setelah subjek yang ingin dijelaskan. Kalau mau mudah, Miss Mala itu bikin dua kalimat dulu. Satu induk, satu anak. Nah, tinggal kita sisipkan sesuai dengan fungsinya. Kalau mau jelasin subjek, sisipkan tepat setelah subjek. Nah, di sini saya udah punya dua kalimat nih. Yang induknya itu adalah the boy is cute. Yang anak kalimatnya whom I see in the class. Nah, karena whom I see in the class ini mau menjelaskan subjek, maka saya tempatkan tepat setelah subjeknya. Karena ini penjelas, penjelaskan sama dengan aksesoris. Ya anggap aja nggak ada atau satukan dengan yang tadi dijelaskan. Siapa? Subjeknya the boy ini. Berarti kalau mau dianalisa polanya, pertama subjeknya the boy, whom I see in the class hanya penjelasnya si the boy ini, predikatnya the boy mana, is objeknya mana, cute. Jadi pola kalimat masih tetap sama, SPO, tinggal subjeknya ada penjelasnya atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, the book which I bring here is towel. Nah, ini kalimatnya ada dua, taunya karena ada dua predikat. Predikat pertama ada bring, predikat kedua is. Berarti kalau ada predikat dua, kalimatnya dua. Satu induk, satu anak. Mana induknya? The book is towel. Anak kalimatnya which I bring here. Nah, kalau ini fungsinya sama dengan yang tadi, penjelas subjek karena letak which I bring here berada setelah subjek. Kok beda? Yang satu whom, yang satu which. Ya karena kalau whom itu yang dijelaskan harus orang. Ini the boy. Kalau which yang dijelaskan adalah benda. Ini menjelaskan subjeknya. Gitu. Terus yang kedua, adjective clause bisa sebagai pemanis objek induk kalimat. Berarti di mana letaknya? Ya tepat setelah objek. Contohnya ini ada kalimat I see a boy, tapi kita jelaskan sama whom I love. Ini menjelaskan a boy-nya. I bring a book, buku yang gimana? Which you give. I go with the girl, girl yang gimana? That you like. Nah, itu adalah kegunaan dari adjective clause untuk fungsi yang atau untuk skill yang 9. Itu. Ini ada ulasan penghubungnya aja. Nah, catatan jika ada anak kalimat setelah kata benda, maka anak kalimat itu adalah adjective clause. Jadi kalau ada subjek, ada objek, kok setelahnya ada anak kalimat, itu hanya penjelasnya dia. Gitu. Perhatikan conjunction yang digunakan. Bisa pakai whom, bisa pakai which, bisa pakai that. Kalimat itu kalau lebih dari satu, maka ada dua, satu induk dan satu anak. Tugas soal struktur adalah melengkapi kalimat. Tinggal mau melengkapi yang induk kalimat atau yang anak kalimat. Jadi tugasnya hanya melengkapi, bikin kalimat aja, Miss. Tinggal kalimatnya ada satu atau ada dua. Kalau dua, pasti yang satunya ada anak kalimatnya. Nah, ini
contoh yang barusan tadi. Selesai, Miss, silakan, mungkin ada pertanyaan. Belum sih, cuman masih bingung. Masih agak kabur gitu ya. Iya, Iya, kabur iya. dari gitu ya. Iya sih. Jadi di sini intinya soal itu kan hanya melengkapi saja. Cuma kan kita sudah masuk dua kalimat, Miss. Jadi kalimatnya ada dua. Kalau kalimatnya dua ya harus dihubungkan, nggak boleh enggak. Gitu. Taunya kalimatnya dua, nanti ya kita analisa aja. Kalau ada dua kata kerja muncul, ya pasti kalimatnya dua. Berarti yang satu harus dibikin yang ada penghubungnya gitu. Misalkan ini, the job started yesterday was rather difficult. Ini soalnya saya mau lengkapi agar lengkap, tapi kalau melengkapi kalimatnya gimana ya? Gitu. Kalau subjek saya kasih di sini nggak mungkin. Ini sudah ada subjeknya. Tapi kalau saya perhatikan kok kata kerjanya dua ya, started sama was. Kalau kata kerjanya dua kan satu induk, satu anak. Nah, kita bikin nih ortoretan. Subjek, predikat, induk, anaknya conjunction, subjek, predikat. Nah, tinggal kita mau bikin yang mana ini, yang mau dilengkapi, yang induk atau yang anak gitu. Nah, karena di sini ada yang titik-titik yang masih kosong, berarti ini yang kita buat. Nah, kita tinggal mau buat yang induk atau yang anak gitu. Kalau saya bikin induk di sini, nggak mungkin karena di sini sudah ada subjeknya. Berarti kesimpulannya yang bertitik-titik ini harus kita buat anak kalimat. Tinggal bikin anak kalimat aja yang ada penghubungnya. Yang ada penghubungnya ini ada A, C, dan D. Karena di sini baru ada predikat ya harus ada penghubung, kedua subjek, yang ketiga predikat. Sudah, ini jadi kalimat yang nomor dua. Ini yang pertama. Gitu. Nah, silakan, Miss. Nah, sekarang kalau misalkan masih sulit, pertama kita pisah-pisah dulu, Miss. Belajar untuk mengenal adjective clause penempatannya dulu. Nah, di sini yang nomor satu, ini ada kalimat, tapi kalimatnya dua, dan kita lagi belajar kalimat adjective clause, anak kalimat adjective clause atau penjelas. Mana induknya? Ini yang depan. Mana anak kalimatnya? Ini. Anak kalimatnya di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang. Berarti jelasin apa? Jelasin objek. Mana objeknya? The way. Kok pakai that? Iya, kan yang dijelaskan barang. Boleh, boleh. Itu. Terus yang kedua, the car which I having been there for example. Nah, ini kan ada kalimat lagi. Ya kita harus bisa misah-misah mana induknya, mana anaknya. Nah, ini anaknya karena ada penghubungnya dulu. Which I having been driving for 5 years. Nah, satukan dulu kayak gini biar nggak bingung. Kita analisa which penghubung, I subjeknya. Setelahnya kok verb ing. Kan kalau sebuah kalimat kan harus ada to be-nya ini, verb ing-nya. Oh, berarti ini anak kalimatnya bikinnya salah. Kalau salah ya udah salah. Kalau misalkan benar, misal nih benar. Oh, ini anak kalimatnya udah ketemu nih di sini. Ini kan kalimat yang kedua, kalimat pertama yang ini. The car, subject, kita lihat ke belakang. For sale at really good price, ini nggak ada predikatnya. Berarti kalimat utamanya kurang, berarti ya salah. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga dulu, Miss. Coba cari dulu mana induknya, mana anak kalimat adjective clause-nya. Ingat-ingat penghubungnya, Miss. Ya, induknya yang I just finished reading the novel. Iya, betul Induknya sekali. Oke, itu yang kalimat pertama. Profesor Sajas. Oke, sekarang tadi kan kita lagi belajar adjective clause ya. Adjective clause tadi Ya. kalau nggak
sebagai penjelas subjek, satu lagi penjelas apa, Miss? Objek. Nah, ini posisi adjective clause-nya di depan apa di belakang? Adjektifnya di belakang, di Berarti tengah, menjelas, di iya, belakang. belakang lah ya. Oke, Ya, berarti kira-kira jelasin subjeknya atau objeknya induk kalimat. jelasin objeknya Oke, induk kalimat. Sekarang penghubung yang digunakan itu apa itu? Yang nomor tiga. whom. Nah, kalau whom itu sebelumnya yang dijelaskan harus orang atau barang. Whom itu orang, for Nah, people. padahal yang di situ apa? The novel. Berarti correct atau incorrect? Oh, incorrect. Incorrect. Itu. Kalau Oke. adjective clause-nya ini pembuatannya benar. Cuma yang salah di bagian penghubungnya. Ya kan? Kalau kita pisah-pisah kan memang ada dua kalimat kan. Ini induknya, ini anaknya kan. Itu. Kenapa diletakkan di belakang? Karena menjelaskan objek. Dan fungsi adjective clause kan tadi bisa di depan, bisa di belakang kan gitu kan. Nah nanti kalau di soal biasanya ininya hilang Miss. Whom the professor hilang. Itu. Terus pilihannya gitu berarti ya kayak. Iya, ini Soal hilang. Itu. kalau Nanti kalau nanti di apa tuh soalnya gitu ya misalnya tuh nggak kayak gini kan kayak masih apa pilihan ganda gitu ya. iya pilihan ganda. Kan Oh, oke. kalau pilihan ganda kan nanti punya ini kan. Ini apa itu? Referensi. Oh ini ada hum ya. Which ya. Oh ini mau bikin dua kalimat nih. Gitu kan. Tinggal Oh, kalimat yang mana yang kurang, yang titik-titik nih kurangnya apa kan gitu kan. Ini kan cuma bikin kalimat aja. Tinggal kalimat yang nomor satu atau yang nomor dua kan gitu. Oke, ingat ini kalimat ada dua, berarti satu induk, satu anak. Harus lengkap semua. Mau yang di belakang, mau di depan, terserah. Nah, sekarang yang nomor 4, kira-kira adjective clause-nya ini di depan apa di belakang? di tengah. Ya, maksudnya di tengah lah ya setelah Iya, the plan kan. Ya katakanlah iya, di depan lah ya, karena kan kalau jelasin subjek di depan, jelasin objek di belakang, kan iya gitu kan. kan? Oke, jadi Itu nomor berarti di 5, depan. iya di depan. Oh iya. Oh, nomor 5 sih, nomor 4 kan. Oh iya nomor 4. Oke, coba tentukan dulu mana adjective clause-nya. Satukan Hmm, dulu kayak gini nih. adjective Gitu. clause yang that he was scheduled To take to Hawaii. to work. Oke, satukan Oh, dulu ya. Oke. Sekarang ini adjective clause ini fungsinya kan dua tadi. Kalau nggak jelasin subjek, yang jelasin objek. Kalau ini jelasin apa? jelasin subjek. Oke. Kalau kita sudah tahu ini hanya penjelas, kita anggap nggak ada aja, coret aja, biar nggak Oke. bingung lagi. Nah, berarti kalimat induknya mana? Kali induknya the plan was Bos. delayed. Oke, berarti kan sudah lengkap ya, satu induk, satu anak kan? Yes. Sekarang that ini bisa nggak menjelaskan barang? Karena dia ada tiga, who, Oh, bisa, whom, bisa, bisa. bisa. Berarti ini nomor 4 sudah korek ya, dua kalimat semuanya benar. Sekarang sendiri coba 5 sampai 10 pisah-pisah dulu, Miss. Adjective clause-nya kalau di depan jelasin subjek, dari mana sampai mana, tandai, induknya mana. Kalau sudah lengkap semua ya korek gitu. Kalau ada yang double kata kerjanya ya salah gitu. Oke, silakan saya kasih waktu nomor 5 sampai 10. Saya tak ngambil minum dulu, Miss.
Selesai, Miss? Saya sebentar. Apa ya? Udah, Mister. Oke ya, saya bacakan dulu. Nomor 5 itu jawabannya incorrect. Terus nomor 6 itu adalah correct. 7 jawabannya correct. 8 incorrect. 9 jawabannya adalah incorrect. 10 correct. Salah berapa, Udah. Miss? Itu nomor 7. Saya incorrect. 7 ya. Oke. 7 itu kalau sebelumnya which kayak gitu, whom ada tambahan preposisi itu anggap aja nggak ada, Miss. Nggak pengaruh itu. Itu kan ada with gitu kan. Iya. Hinduism with which he greet me. Nggak ada masalah Enggak, itu. itu apa? Uh, itu apa? Kan mie-nya ada 2 nggak sih, Mister? Give Oh me, let iya. me. Iya, mie-nya ada 2, cuma kan mie yang satu itu objeknya kalimat kedua, yaitu which he greet me. Jadi kan, Iya. nah kita hilangkan dulu kalimat Mm, yang pertama, the enthusiasm itu subjek, made ya. predikat, me objeknya. Jadi me yang belakang setelah made itu objeknya kalimat yang induk. Kan kalau kalimat kan memang Oh, SPOK. Yang anak kalimat kan juga bisa boleh punya objek juga. iya. Sama. Kalau yang nomor 8 ini kalimat utamanya yang induk belum berdiri karena Iya. kalimatnya baru subjek, ya kan? That you taught me about Bob itu anak kalimatnya hanya jelasin the story. Kalau that you taught me-nya dibuang kan baru kalimat story doang kan? Iya. Itu. Kalau yang 9 yang salah anak kalimatnya. Kenapa? Karena setelah whom subjeknya nggak ada. Langsung tiba-tiba predikat were having. Itu kan. Kalau dipecah induknya the man. Predikatnya did not seem very friendly. Kalimat kedua whom were having the discussion. Tuh, kalimat kedua kok subjeknya nggak ada setelah whom? Ya salah. Namanya kalimatnya dua masa yang satu masih kurang kan gitu. Yang nomor 10 itu kalimat utamanya yang I am not sampai dengan the plan. Kalimat kedua that we met last night gitu. Kalau kita ketahui fungsinya yang nomor 5 itu fungsinya jelasin itu apa? Jelasin subjek the movie. Kalau yang 6 jelasin objek doctor. Kalau 7 jelasin subjek, 8 jelasin subjek, 9 menjelaskan subjek, 10 jelasin objek. Itu. Kalau yang nomor 5 ini kesalahannya di induk kalimatnya. Kenapa? Karena ada dua subjek. Yang pertama the movie, yang kedua it, ya kan? Iya. Itu. Nah, nanti kalau di soal ini hanya dihilangkan nih kalimat keduanya kurang penghubung sama subjek kadang kadang cuma kurang penghubung saja gitu. Jadi intinya hanya melengkapi kalimat, cuma kalimatnya kalau sudah nomor 6 sampai nomor 15 di soal struktur itu sudah dua kalimatnya. Maka kalau ngerjain soal jangan lupa dilihat pilihan gandanya. Kalau ada penghubung muncul di pilihan ganda kemungkinan materinya dua kalimat. Gitu. Nah, selesai tumis untuk materi adjective clause yang pertama.
Nah, ini nggak usah banyak-banyak dulu karena ini materi agak berat gitu. Oke, silakan Miss Mala untuk materi malam ini tentang adjective clause yang skill 9 ada pertanyaan. Belum bisa. Tapi masih bingung. Masih apa? Ya, masih kurang pasti itu loh. Oh, masih Ya, ngambang-ngambang gitu ya. ya benar. Ya kalau masih ngambang-ngambang harus latihan praktek Soal buat buat kayak gini tadi. Nah, buat kayak gini nih. Pokoknya buat buat kalimat dulu biasa. Subjek, predikat, objek. Bikin yang ini. Penghubung, subjek, predikat. Kalau sudah terbentuk, tinggal jelasin subjeknya. Tempatkan jelasin objeknya gitu doang. Nah, ini penjelas ini namanya agar nanti kalau kita bicara itu agak beda gitu. Kan kita sering sebenarnya kalau kita bicara menambahkan adjective clause meskipun dalam bahasa Indonesia. Misalkan ditanya, mana ponakan kamu? Siapa? Niwa. Ada itu cewek yang kamu lihat di sana tuh. Nah itu cewek yang dia temui. Jadi intinya adjective clause hanya pemanis lah. Pemanis subjek atau pemanis objek kalimat induk itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan mungkin? udah cukup Mister. Sudah ya. Ya, ya itu paling dengan tambahan latihan nanti Miss. Jadi Iya. nanti kalau setelah pelajaran kayak gini mungkin Mr. Afif tambahkan latihan pilihan ganda biar langsung tahu nih bentuk soalnya seperti apa. Iya. Gitu. Oke, nanti bisa diingat-ingat lagi. Terus kalau misalkan pas lagi belajar ada kendala bisa WA Mr. Afif. Oke, mungkin seperti itu ya, Miss Mala untuk materi kita pada malam hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Oke, finish. Thank you very much. Adalah CC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mister. Oke, ya Allah. Oh ya Mister. Ya, Mau tanya kalau hari Sabtu Minggu gitu tuh apa ada kelas gitu nggak sih Mister? ya ada, ada. Oh, Mister, saya itu kalau bisa mau ngosongin Sabtu Minggu gitu. Mau Jadi apa? kayak mau ngosongin hari Oh Sabtu iya, Minggu. iya, iya. Misalnya Ini boleh. Mister mau nawarin itu hari Senin, Iya, iya, Jumat sampai Jumat aja gitu. iya, iya, boleh. Iya, saya ngikut ini, ngikut aja. Maksudnya kalau misalkan lagi nggak bisa ya tinggal WA aja. Nggak bisa, Mister hari ini ada ini. Berarti Sabtu Minggu untuk inilah ya. Ya nggak apa. Biar nanti yang teman yang lain itu, yang dua itu bisa ngepasin apa ngepasin materi kan nanti malah bisa bareng gitu. Oh iya, sama ini sih Mister sama malam Jumat. Oh iya, iya, iya. Sebenarnya kalau Sabtu bisa tapi jangan malam gitu. Oh iya, Tapi kalau nggak malam kan Mister masih apa sibuk gitu kan. Jadi iya, iya, gitu. Kayak gitu aja sih paling soalnya. iya, iya. Kalau saya sih kalau sama saya liburnya kan lama nih. Ah, Jadi apa ngikut aja gitu cuman di yang weekdays gitu nggak yang oke, weekend. oke, oke. Ya Oke, gampang itu nanti. gitu aja Mister. Oke, baik seperti itu ya, Oke, Miss Mala. Oke, selamat malam. oke, saya izin Mister. Ya, Terima kasih. silakan sama-sama.